Ya pemirsa, terima kasih masih di iNews Siang. Sebuah gudang penyimpanan limbah puskesmas di Lamongan, Jawa Timur terbakar. Api diduga berasal dari korsleting air conditioner. Kepanikan terlihat dari peristiwa terbakarnya gudang limbah puskesmas Kali Tengah di Lamongan, Jawa Timur. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan kendaraan mereka. Awalnya, warga melihat kepulan asap di bagian belakang puskesmas yang merupakan gudang penyimpanan limbah B3. Tugas setempat pun bersama warga bahu-membahu memadamkan api secara swadaya. Api berhasil padam sekitar 30 menit setelah 2 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Keluar ternyata semakin membesar, kemudian dicek ke belakang juga ternyata api sudah membesar di bagian outdoor AC. Oleh karena itu tugas kami yang ada di luar meminta bantuan pada saat itu untuk mengaktifkan kode red di Puskesmas. Ada kode red di Puskesmas dan tentunya kalau ada kebakaran maka teman-teman yang sudah terlatih, yang tentunya dulu sudah dilatih pada saat akreditasi Puskesmas, kalau ada kebakaran maka apa yang perlu dilakukan, tentunya teman-teman sudah siap siaga. Karena itu petugas pada saat itu juga melakukan sebuah evakuasi pada pasien-pasien rawat inap dan juga pada pasien-pasien rawat jalan untuk dibawa untuk keluar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Para tenaga kesehatan mengevakuasi pasien-pasien keluar puskesmas. Saat ini petugas dari Polsek Kali Tengah mendalami dan menginvestigasi penyebab pasti kebakaran puskesmas tersebut. Petugas pun sudah memeriksa sejumlah saksi baik dari karyawan puskesmas maupun warga sekitar. Dari Lamongan, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah kembali memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat untuk wilayah luar Pulau Jawa dan juga Bali hingga 23 Desember mendatang. Pemerintah juga menaikkan level indikator wilayah yang memiliki tingkat vaksinasi di bawah 50%. Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM luar Jawa Bali selama 2 pekan terhitung dari 7 hingga 23 Desember 2021. Sejak tanggal 5 Desember 2021 terdapat 45 kasus harian COVID-19 di luar wilayah Pulau Jawa Bali. Sehingga saat ini terdapat 129 kabupaten kota yang berada di level 1, 175 kabupaten kota di level 2, dan 64 kabupaten kota berada di level 3. Pemerintah juga menaikkan level indikator wilayah yang memiliki tingkat vaksinasi di bawah 50%. Keputusan ini disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas evaluasi PPKM yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Akan ada perpanjangan PPKM tanggal 7 sampai dengan 23 Desember 2021 berdasarkan level assessment dan vaksinasi yang di bawah 50% levelnya dinaikkan satu tingkat di atas. Jadi untuk level 1 itu ada di 129 kabupaten kota, ini meningkat dibandingkan yang lalu 51 kabupaten kota. Kemudian untuk level 2 dari 175 meningkat menjadi 193 kabupaten kota, dan di level 3 menurun dari 160 menjadi 64 kabupaten kota, dan level 4 0 kabupaten. Pemerintah sudah mengambil langkah cepat mengantisipasi masuknya varian-varian baru virus COVID-19 termasuk pembatasan perjalanan dari maupun ke negara-negara yang sudah terdeteksi terinfeksi varian Omikron. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat terus menjaga protokol kesehatan dan menyegerakan vaksinasi demi terhindar dari virus COVID-19. Munculnya varian of concern Omikron menyedot perhatian dan menggerakkan langkah-langkah antisipasi negara-negara dunia termasuk Indonesia. Juru bicara pemerintah untuk COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Reisa Broto Asmoro menyebut varian baru virus Omikron masuk kategori varian yang wajib jadi perhatian atau varian of concern. Namun tidak dipungkiri banyak hal yang belum diketahui tentang varian virus Omikron. WHO juga belum mengeluarkan pernyataan secara resmi apakah varian Omikron lebih menular
dan menyebabkan penyakit yang lebih parah dibanding varian lainnya. Mendapatkan vaksinasi ketika giliran kita tiba. Jadi, apapun variannya, pencegahannya tetap sama. Kita harus tetap disiplin prokes dan ikut vaksinasi. Itu kuncinya. Studi tentang intervensi non-farmasi ini oleh para peneliti di Monash University dan University of Edinburgh menyatakan bahwa hasil dari kajian menyeluruh atau systematic review dan meta-analisis terhadap lebih dari 30 penelitian dari seluruh dunia. Ini menunjukkan pengurangan 53% kejadian COVID dengan pemakaian masker dan pengurangan 25% dengan jaga jarak. Data Kementerian Kesehatan per 30 November lalu sudah 20 negara yang melaporkan penambahan kasus penularan varian Omicron. Mengantisipasi masuknya varian-varian baru virus COVID-19, pemerintah telah melakukan pembatasan perjalanan dari maupun ke negara-negara yang sudah terdeteksi terinfeksi varian Omicron. Pemerintah minta masyarakat tidak panik, tetap melaksanakan upaya disiplin protokol kesehatan serta percepatan cakupan vaksinasi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mengantisipasi penyebaran virus-virus varian COVID-19, pemerintah terus menggenjot cakupan vaksinasi nasional. Masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi tahap 1 dan 2 harus segera melapor untuk mendapatkan vaksinasi. Pemerintah terus menggenjot cakupan vaksinasi nasional. Melalui Badan Intelijen Negara, pemerintah kemarin menggelar program vaksinasi di daerah istimewa Yogyakarta menyasar pelajar dan juga masyarakat umum. Vaksinasi kali ini diberikan ke 200 dosis vaksin Sinovac tahap 2 bagi pelajar dan untuk vaksinasi tahap pertama tetap diberikan karena persentase vaksinasi tahap 1 di Yogyakarta baru mencapai 90,6%. Selain mempercepat herd immunity, percepatan program vaksinasi nasional sebagai salah satu langkah mengantisipasi penyebaran virus-virus varian COVID-19 seperti Omicron. Pas vaksin pertama nggak ada demam gitu. Ini lebih efektif karena kita lihat kalau jika Omicron di Afrika itu tingkat vaksinasinya masih rendah di sana. Jadi kita bisa melihat kalau vaksinasi rendah dampak tertular itu lebih banyak. Jadi kita lebih gencar bin ini melaksanakan vaksinasi agar jangan sampai Omicron itu masuk ke negara kita. Pemirsa, penanganan pandemi terus membaik, namun jangan lengah pemirsa karena COVID-19 belum juga musnah. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan disiplin, lengkapi kekebalan dengan vaksin agar aktivitas kembali normal dan ekonomi bergerak. Untuk Indonesia sehat dan tangguh, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Dan pemirsa, aksi ekstrim penjual gorengan di Magelang, Jawa Tengah menarik perhatian pembeli. Seperti apa aksinya? Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.